Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel Miss Debbie. Oke, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia ya, dengan topik materi yaitu teks fabel. Nah, teks fabel ini biasanya didapatkan atau dipelajari oleh siswa kelas 7. Oke, kelas 7 ya. Ya, selanjutnya ini ada kompetensi dasar yang diharapkan kalian kuasai setelah pelajaran ini ya. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan dapat menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Dan terakhir, kalian diharapkan dapat memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Oke, kita lanjut. Nah, lalu apa sih itu fabel? Fabel atau cerita fabel adalah cerita fiksi atau imajinatif, bersifat imajinatif. Jadi dia bersifatnya khayalan ya, bukan suatu kenyataan. Atau dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Ini poinnya ya. Jadi diibaratkannya pada binatang. Oke, apa saja ciri teks fabel? Pertama, tokoh pada fabel adalah binatang atau hewan. Ya, jadi namanya fabel, cerita fabel itu pasti tokoh-tokohnya adalah para binatang atau hewan. Kemudian, karakter binatang pada fabel dianggap mewakili karakter manusia dan mampu bertindak seperti manusia tanpa menghilangkan karakter binatangnya. Ini typo ya, kurang karakter. Jadi karakter pada fabel itu dianggap mewakili karakter manusia. Misalnya apa? Misalnya kancil yang cerdik, nah, atau gajah yang rakus, atau apalagi singa yang sombong, dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifat yang diberikan kepada tokoh pada cerita fabel itu adalah sifat-sifat atau karakter-karakter yang sebenarnya dimiliki oleh manusia. Kemudian fabel biasanya berlatar di alam, hutan, sungai, atau alam bebas. Kemudian tokoh pada fabel biasanya hewan jinak dan hewan liar. Misalnya kancil dan serigala, atau kelinci dan buaya, dan lain sebagainya. Walaupun tidak selalu ya, bisa jadi tidak selalu hewan jinak dengan hewan liar. Bisa saja hewan jinak dengan hewan jinak, seperti kelinci dengan kura-kura begitu. Oke, kemudian cerita fabel berbentuk narasi dan terdapat alur atau rangkaian peristiwa di dalamnya. Jadi namanya fabel, di dalam itu pasti berupa cerita, ya, ada alurnya, ada rangkaian peristiwa di dalamnya, seperti itu ya. Lanjut unsur-unsur teks fabel. Yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Ini yang pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh itu apa? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Ya, kalau tokoh itu adalah pelaku, ini poinnya. Pelaku ya. Pelaku dalam cerita. Sedangkan kita pakai ini aja. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Sedangkan penokohan itu adalah gambaran karakteristik tokoh. Jadi sifat-sifatnya, wataknya, itu penokohan ya. Harus bisa membedakan nih antara tokoh dengan penokohan. Kalau tokoh pelakunya, kalau penokohan wataknya, karakternya, karakteristiknya. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang itu apa? Sudut pandang adalah cara pengarang memandang cerita atau posisi pengarang dalam cerita. Oke, jadi si pengarang ini sebagai siapa nih? Apakah sebagai si aku, ya, dia yang mengalami, atau dia menceritakan tentang orang lain. Oke, jadi sudut pandang itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama. Orang pertama itu bagaimana cirinya, Miss? Cirinya misalnya dia menggunakan kata aku atau saya. Aku adalah seekor kancil yang lucu. Nah, misalnya seperti itu. Itu berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Ya, aku, si tokohnya, tokoh utama adalah si aku, begitu. Tapi ada juga sudut pandang jenis kedua, yaitu orang ketiga. Dia menggunakan kata ganti dia atau nama orang. Misalnya
Kancil senang bermain sepeda. Dia pergi bersama temannya dengan menggunakan sepeda keliling hutan, misalnya seperti itu. Jadi disebutkan kata dia atau nama orangnya. Setelah itu ada latar atau setting, ya. Latar atau setting ini adalah penggambaran latar tempat, latar suasana, latar waktunya. Tempatnya di mana, suasananya bagaimana, waktunya kapan, seperti itu ya. Kemudian alur atau plot. Alur atau plot itu apa? Alur atau plot itu adalah rangkaian peristiwa yang sambung menyambung. Ya, jadi rangkaian peristiwa, rangkaian kejadian. Ada alur maju, alur mundur, dan alur maju serta mundur. Oke, selanjutnya itu ada tema. Ya, tema. Tema itu apa? Pokok cerita atau persoalan. Ini temanya tentang apa nih? Oh, ini temanya tentang persahabatan, atau oh ini temanya tentang keluarga. Nah, dan lain sebagainya ya, itu tema. Kemudian nilai. Nilai yang terdapat dalam cerita, misalnya nilai moral, nilai kasih sayang, etika, persahabatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada amanat. Amanat apa? Pesan ya, amanat itu pesan. Pesan yang disampaikan pengarang dalam karyanya. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu apa? Ciri khas ya. Ciri khas atau cara penulis mengungkapkan ide atau gagasan melalui cerita. Jadi kalau misalnya di dalam teks-teks narasi lainnya selain fabel, misalnya cerpen, itu ada yang menggunakan gaya bahasa yang banyak menggunakan majas misalnya, sehingga sulit dimengerti, misalnya seperti itu. Atau bahasa-bahasanya itu puitis begitu. Atau ada juga cerita yang mudah dipahami karena bahasanya sederhana. Nah, biasanya teks fabel gaya bahasanya tuh sederhana, yang mudah dipahami. Begitu. Lanjut. Oke, sekarang ada struktur teks fabel. Struktur teks fabel itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ingat ya, ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Perbedaannya apa dengan teks cerpen? Kalau di cerpen tidak ada koda. Ya. Jadi teks cerpen dan teks fabel itu sebenarnya sama-sama teks narasi kan, sama-sama teks naratif. Kemudian perbedaan antara teks fabel dengan cerpen itu apa tadi yang disampaikan? Kalau di cerpen tidak ada koda, tapi kalau di fabel itu ada koda. Oke. Koda itu apa? Nah, nanti kita bahas. Oke, yang pertama dulu orientasi. Orientasi apa? Orientasi adalah bagian awal cerita ya. Biasanya bagian ini akan dijelaskan awal kisah atau pembukaan, pengenalan cerita. Misalnya, pada suatu hari hiduplah seekor tikus di gorong-gorong. Nah, misalnya seperti itu. Itu orientasi ya. Kemudian komplikasi. Komplikasi itu apa? Komplikasi merupakan bagian dari cerita yang menceritakan tentang puncak masalah atau klimaks. Jadi, ini adalah permasalahannya ya. Permasalahan dalam cerita itu komplikasi. Masalahnya apa sih? Oh, tiba-tiba datanglah seekor buaya yang mengagetkan kancil. Nah, itu komplikasi. Kemudian buaya tersebut hendak memakan kancil. Itu komplikasi ya. Jadi adanya masalah. Kemudian orientasi, reorientasi. Oh, oke, maaf, salah ini ya. Seharusnya sebelum koda ini ada resolusi. Oke, ini tidak kemasukan ya. Ini terakhir ya, oke kita tambahkan ya. Nah, setelah komplikasi itu harusnya ada resolusi. Ya, maaf tidak tertulis ya. Resolusi. Apa itu resolusi? Ya. Resolusi itu adalah penyelesaian. Ya, kata kuncinya itu adalah penyelesaian. Penyelesaian masalah. Oke, singkatnya begitu ya. Jadi bagian resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Misalnya tadinya kan si kancil itu mau dimakan sama buaya, ya. Tetapi akhirnya tidak jadi. Kenapa? Karena kancil cerdik. Dia akhirnya menyuruh buaya untuk berbaris
dengan menjanjikan dirinya boleh dimakan asalkan mereka mau berbaris dan mau membiarkan kancil untuk menyeberang sungai. Begitu. Jadi kata kancil misalnya begini, hai buaya, aku mau dimakan oleh kalian, tetapi kalian harus berbaris dari sini, dari ujung sungai ini sampai ke ujung sungai sana, ya, sampai ke daratan. Aku akan menunggangi kalian satu persatu. Setelah itu, kalau aku sudah sampai di sana, barulah kalian boleh memakanku, kata kancil misalnya begitu. Akhirnya buaya pun setuju dan kancil berjalan tuh, ya, melompati para buaya tersebut untuk menyeberang sungai. Sampai akhirnya ketika di ujung sungai, kancil pun kabur, ya, jadi makan buaya. Nah, itu adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Jadi masalahnya selesai. Oke. Nah, setelah resolusi barulah kita ke reorientasi atau koda. Koda ini bagian akhir dari teks fabel, ya. Jadi bagian ini berisi tentang kesimpulan, misalnya. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi pribadi yang rakus, misalnya gitu. Atau oleh karena itu kita tidak boleh sombong dan lain sebagainya. Jadi nasihat atau kesimpulan apa ya yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Begitu. Baiklah, itu materi teks fabel bagian pertama ya. Nanti selanjutnya akan ada ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks fabel di video selanjutnya. Ya, jika video ini bermanfaat jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian dan jangan lupa di like dan subscribe. Oke, sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.